Di episode sebelumnya, telah berakhir dengan kehancuran party Skywing Knight setelah Leon memutuskan ingin bekerja sama dengan Noel untuk mengalahkan Beast dan Talion. Hingga di saat terjadi cekcok antara Kaim dan Leon, yang menyebabkan party Skywing Knight tidak bisa bertarung lagi. Di saat itu juga, Noel tiba di medan pertempuran untuk menghadapi Dantalion. Dan Noel juga ingin berterima kasih kepada semua anggota Skywing Knight atas kerja keras mereka yang telah membukakan jalan untuk Blue Beyond. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan sedikit kilas balik yang terjadi pada hari di mana Skywing Knight menyetujui ujian klan. Seperti yang kita tahu, di hari itu Harold telah memberikan kesempatan untuk Skywing Knight membuktikan kelayakan mereka. Namun ternyata, segala hal yang terjadi pada hari itu adalah bagian dari rencana Noel. Karena Noel lah yang telah mengirim surat undangan palsu. Bahkan Noel jugalah yang telah meminta Harold untuk memilih Beast dan Talion yang menjadi target ujiannya. Pada awalnya, Harold sempat meragukan apakah Noel bisa menang melawan Dantalion. Karena meskipun Dantalion adalah lawan yang bagus untuk Noel, nyatanya saat ini Noel tidak punya kekuatan untuk melawan Dantalion dan pasukannya sekaligus. Terlebih lagi, ada Skywing Knight yang juga perlu diperhatikan. Namun Noel meminta Harold agar tidak perlu mengkhawatirkan soal itu, karena semuanya sudah berjalan sesuai rencananya. Lagi pula Noel juga sudah memiliki strategi rahasia yang akan ia gunakan untuk mengalahkan Dantalion. Scene kemudian berganti ke situasi yang terjadi saat ini, yang mana ketika Noel sudah mulai bergerak untuk menghadapi Dantalion. Di saat yang sama, Kouga juga sudah bersiap untuk menyerang Dantalion dengan tebasan pedangnya. Namun karena Dantalion masih bisa menghindari serangan kejutan itu, di sini Noel pun langsung menyuruh Kouga untuk memakai taktik tempur seperti yang mereka lakukan saat latihan. Jadi ketika Dantalion melancarkan serangan balasannya, tapi langsung bisa ditahan oleh Kouga. Sontak Dantalion jadi dibuat terkejut dan juga kebingungan kenapa ia tidak bisa membaca pikiran Noel dan Kouga. Noel yakin saat ini Dantalion pasti sedang berpikir bahwa mereka berdua sama seperti Leon, yang mampu mengaktifkan Skywing Skill hanya dengan memikirkannya saja. Namun sebenarnya, Noel dan Kouga telah berlatih mengamati pikiran satu sama lain dengan Link, sehingga mereka pun bisa menciptakan skill yang disebut Pseudo Skywing, di mana itu adalah skill yang membuat Dantalion tidak bisa membaca pikiran Kouga selama Kouga tidak memakai skill khusus ketika melawan Dantalion. Di sini kita pun dapat melihat Dantalion yang kembali bersiap untuk menghabisi Kouga dengan menggunakan serangan yang terlalu kuat untuk ditangkis. Namun karena Noel sudah menunggu momen ini untuk menyerang Dantalion saat penjagaannya terbuka. Dengan cepat, Noel langsung saja melancarkan serangannya lebih dulu dengan tembakan Garm Bullet. Hingga Noel pun berhasil melukai Dantalion, lalu ia berkata, "Hahaha, itulah kekuatan Magic Bullet yang harganya 10 juta peluru." Noel kemudian bertanya kepada Kouga, apakah Kouga bisa mengalahkan Dantalion? Lalu setelah Kouga menjawab mustahil karena tubuh Dantalion benar-benar keras, hingga katananya tidak bisa menembusnya. Lantas Noel pun langsung mengganti taktik serangannya, di mana mereka akan lanjut melawan Dantalion tanpa memakai Link. Sementara ketika melihat Dantalion yang masih tampak kebingungan, kenapa Noel dan Kouga berbeda dari semua mainan yang pernah ia lawan sampai sekarang. Karena meskipun Noel berpikir, nyatanya Dantalion tidak bisa membaca pikirannya sama sekali. Di sini Noel pun sengaja memberi Dantalion petunjuk bahwa trik yang ia gunakan saat ini bergantung pada kecepatan berpikir tingkat tinggi berkat Job Talker-nya. Jadi jika Noel mempercepat cara berpikirnya sampai melewati kemampuan Dantalion untuk membacanya, maka mustahil bagi Dantalion akan bisa membaca hal berarti dari pikiran Noel. Dan itulah kenapa sebelumnya Noel bisa mendekati Dantalion tanpa kesulitan. Lalu setelah Noel mengatakan kepada Dantalion, saat mata pembaca pikiran yang sangat kau banggakan itu tidak bekerja. Kau hanyalah seekor monyet biasa, dan sepertinya kaulah yang bakal jadi mainan. Dantalion yang kesal mendengarnya, sontak ia pun jadi sangat ingin membunuh Noel dan langsung mengambil beberapa batu untuk dilemparkan kepada Noel. Namun dengan sigap Noel juga langsung memerintahkan Kouga agar segera menggunakan skill Blade Ouka Kuruisaki untuk menangkis semua lemparan batu itu. Hingga di saat Dantalion memutuskan untuk menyerang mereka dari jarak dekat dengan menggunakan serangan fisik. Saat itulah Noel langsung menggunakan kesempatan ini untuk menyerang pikiran Dantalion yang membuatnya seketika tumbang begitu saja. Karena ketika Dantalion mencoba membaca pikiran Noel, ternyata di dalam kepala Noel ada banyak sekali pikiran yang tidak sanggup Dantalion baca. Lalu setelah Noel dengan sombongnya mengatakan, "Seperti perkiraanku, kau memang lawan yang bagus untukku."
Di saat itu juga Noel langsung melancarkan tembakannya ke bagian lengan kanan Dantalion, hingga membuat Dantalion menjerit kesakitan, dan ia tidak akan memaafkan Noel karena tembakan tadi telah menghancurkan lengannya. Dantalion yang kesal tidak bisa bertarung melawan Noel, akibat kepalanya yang terasa sangat sakit setiap kali membaca pikiran Noel. Tanpa pikir panjang, Dantalion pun langsung saja mencungkil mata di keningnya, agar kemampuan Noel tidak bisa lagi bekerja padanya. Namun tanpa diduga oleh Dantalion, ternyata tindakannya itu malah membuat Noel bisa lebih leluasa untuk menggunakan link pada rekannya. Karena sekarang, Noel tidak perlu berpikir dengan kecepatan tinggi lagi. Jadi setelah Noel mengaktifkan skill taktisian Battle Voice dan skill taktisian Deploy Taktik, saat itu Noel juga langsung menggunakan link untuk memberi perintah kepada Alma yang masih berada di luar abyss, tembak mati Dantalion sekarang juga. Namun meskipun Alma sudah menggunakan skill Assassin Axel Duodecupel untuk bergerak dalam kecepatan tinggi, dan ia berencana akan menghabisi Dantalion dengan serangan kejutan sebagai meriam manusia yang bergerak lebih cepat dari kecepatan suara. Tanpa terduga, ternyata Dantalion masih bisa menyadari kemunculan Alma, hingga ia langsung menyerang Alma lebih dulu, tepat sebelum Alma bisa mendekatinya. Melihat kejadian itu, sontak Kouga pun jadi dibuat sangat panik dan mengkhawatirkan kondisi Alma. Namun Noel masih tampak tenang dan percaya bahwa Alma tidak akan kalah dengan mudah. Apalagi saat melawan Dantalion yang sudah kehilangan mata ketiga dan lengannya. Jadi tepat ketika Dantalion baru saja menyombongkan dirinya bahwa ia tidak mungkin kalah melawan mainan biasa dan kenyataan itu tidak akan pernah berubah. Ternyata memang benar seperti dugaan Noel bahwa Alma memang belum dikalahkan. Karena Alma telah menggunakan skill Assassin Phantom yang membuatnya bisa meniadakan kontak fisik selama 3 detik saat Dantalion menyerangnya tadi. Lalu setelah kemunculannya, Alma juga langsung melancarkan serangan balasan dengan skill Assassin Quick Attack, hingga ia berhasil memenggal kepala Dantalion dalam sekejap. Pada akhirnya pertempuran itu pun dinyatakan selesai, dan pemenangnya adalah Party Blue Beyond. Sementara ketika Kouga tampak sangat senang karena di telapak tangannya muncul pola berbentuk 2 pedang bersilang yang membuatnya sudah bisa naik jadi rank B. Tiba-tiba Noel malah dikejutkan dengan Kaim yang masih tidak terima kalau partinya telah dikalahkan Blue Beyond. Kaim tahu Noel pasti sudah bekerja sama dengan Guild, karena itulah Beast yang jadi lawan bagus untuk Noel dijadikan target ujian ini. Bahkan Kaim juga tahu Noel lah yang telah mengirim surat undangan pembuatan klan kepada Skywing Knight. Dan semua ini adalah jebakan Noel dari awal, agar Noel bisa membuat klan dengan syarat yang menguntungkannya. Namun dengan tenang Noel menjawab memangnya kenapa? Bukankah Skywing Knight sudah punya kesempatan untuk menang? Tapi kaulah yang gagal meraih kemenangan karena tidak mempercayai rekanmu. Kaim yang kesal mendengarnya, sontak ia jadi ingin menghajar Noel untuk melampiaskan kemarahannya. Namun beruntung saat itu Harold segera muncul menghentikan pertengkaran mereka. Lalu Harold berkata, "Untuk kedua parti, terima kasih atas kerja keras kalian. Aku menyaksikan baik-baik pertempuran ini dari awal sampai akhir. Sekarang izinkan aku menyatakan hasilnya. Pemenangnya adalah Blue Beyond, dan parti ini akan diberi izin untuk membentuk klan. Sebaliknya, sesuai dengan kesepakatan bagi pihak yang kalah, maka Skywing Knight akan dibubarkan mulai sekarang." Di keesokan harinya, kita pun dapat melihat kehebohan di tengah masyarakat karena berita tentang Skywing Knight yang dibubarkan setelah dikalahkan oleh Blue Beyond telah dimuat di media koran. Sementara ketika Licia juga membaca berita itu di kamarnya, hingga ia jadi terkesan pada Noel yang telah tumbuh dengan sangat pesat. Tiba-tiba Licia pun dikejutkan dengan seseorang yang mengetuk pintu kamarnya dari luar. Dan orang itu ternyata adalah Ophelia yang sengaja datang mengunjungi Licia untuk memberitahukan bahwa dirinya mau berhenti jadi Seeker. Ophelia pikir, setelah ia berusaha keras selama ini, ia sudah jadi lebih kuat. Tapi nyatanya sedikit pun ia tidak bertambah kuat. Jadi karena itulah Ophelia menyadari, sepertinya ia memang tidak pantas jadi Seeker. Dari kejadian ini telah membuktikan bahwa dunia yang didiami para Seeker ternyata memang keras. Namun berbeda dengan Ophelia yang memutuskan untuk pensiun. Di sisi Vlaklav yang tidak ingin menyerah menjadi Seeker, ia telah memutuskan akan bergabung dengan parti Crimson Mighty Blossom yang dipimpin oleh seorang gadis bernama Veronica. Dan Veronica ini ternyata juga sangat berambisi untuk mengalahkan Noel Stolen. Vlaklav yang menyadari sepertinya Veronica juga punya dendam dengan Noel. Tentunya ia harus mengikuti tujuan Veronica karena sudah bergabung dengannya. Tapi Vlaklav lebih memilih untuk tidak melawan Noel,
karena jelmaan kedengkian di diri Noel itu bukanlah hal yang bisa manusia lawan. Sementara itu di sisi Kaim yang saat ini mencoba melampiaskan kesedihannya dengan mabuk-mabukan. Di sini Kaim tampak sangat frustasi. Bukan hanya karena Skywing Knight dibubarkan, tapi ia juga menyesal karena sudah menusuk Leon. Kaim sadar seharusnya ia tidak perlu melakukan hal itu, tapi ia malah terhasut oleh skill verbal Noel. Mendengar keluhan Kaim, si kakek bartender kemudian mencoba memberi saran padanya agar jangan terlalu larut dalam kesedihan, karena masih ada banyak cara untuk bangkit. Lagi pula, jika Kaim ingin menebus dosanya terhadap Leon, menurut si kakek bartender, sebaiknya Kaim harus melakukan sesuatu dengan cara membebaskan Leon. Karena saat ini Leon pasti juga sedang dihantui oleh perasaan bersalah setelah ia tidak bisa mempercayai rekannya sampai akhir. Bahkan meskipun tidak ada lagi yang bisa Kaim lakukan untuk menebus kesalahannya yang telah menusuk Leon, si kakek bartender kembali menyarankan Kaim hanya perlu membicarakannya dengan Leon. Dengan begitu Kaim dan Leon pasti bisa saling memahami lagi. Namun jika kenyataannya Leon tidak bisa memahaminya, menurut si kakek bartender, itu juga termasuk cara supaya Kaim dan Leon bisa bebas. Setelah mendengar semua saran itu, akhirnya Kaim pun jadi sadar bahwa apa yang dikatakan oleh si kakek bartender memang benar. Jadi di saat itu juga, Kaim langsung pergi dari sana untuk menemui Leon. Di tempat berbeda, kita pun dapat melihat ada seorang anak kecil yang meminta bantuan kepada Leon untuk menyelamatkan saudarinya yang terluka. Namun ketika Leon pergi mengikuti bocah itu sampai ke tempat yang sepi, tiba-tiba Leon malah diserang oleh seseorang yang membuatnya seketika terjatuh. Yang kemudian muncul lagi beberapa orang lainnya yang ikut menghajar Leon juga. Leon yang mengenali wajah mereka, akhirnya jadi sadar ternyata dirinya telah dijebak oleh Edgar dari War Eagle dengan menggunakan bocah tadi. Dan alasan Edgar melakukan hal ini yaitu untuk membalas hinaan yang mereka terima di balik pujian yang selalu diberikan kepada Skywing Knight. Namun tanpa diduga oleh Edgar, tiba-tiba tangan mereka semua malah diserang dengan jarum besar yang dilemparkan oleh seseorang. Di mana orang yang melemparkan jarum itu ternyata adalah Alma yang saat ini datang ke sana bersama Noel dan Koga. Melihat kemunculan Blue Beyond, sontak para anggota War Eagle jadi dibuat ketakutan dan mereka langsung kabur meninggalkan Edgar sendirian di sana. Hingga ketika Noel mulai berjalan mendekati Edgar, tapi Edgar malah menyuruh Noel mundur. Di sini, Noel pun langsung mengintimidasi Edgar dengan berkata, "Beraninya kau memberiku perintah. Sudah saatnya kau belajar, Edgar, siapa bosnya di sini, aku atau kau?" Melihat Noel yang marah dan ingin membunuhnya karena kejadian ini, Edgar yang ketakutan kemudian langsung berlutut meminta ampun pada Noel tanpa mempedulikan harga dirinya lagi. Namun karena Noel masih tidak suka hal itu, meskipun Edgar sudah berlutut di hadapannya, di sini Noel pun mulai menunjukkan kesadisannya dengan menebas wajah Edgar. Yang kemudian Noel juga langsung menjambak jambul Edgar sembari berkata, "Kalau kau mau ampun, ingat kata-kataku. Jangan pernah berlagak lagi. Kalau kau mengingkarinya, bukan hanya kau saja, tapi semua rekan termasuk keluarga dan tetanggamu. Mau itu perempuan, anak-anak, ataupun orang tua. Akan kubuat wajah mereka sama sepertimu sekarang." Edgar yang mendengarnya sontak jadi semakin ketakutan dan langsung kabur dari sana setelah ia memahami peringatan Noel. Hingga ketika cuma tinggal Leon saja yang masih berada di tempat itu. Sembari memperlihatkan senyum liciknya, Noel pun kembali berkata, "Baiklah Leon, bagaimana kalau sekarang kita bicara soal bisnis?" Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk si juru bicara episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onnobe.